Semua. Yeah. Karena tadi saya sudah bilang, ibadah kita ibadah interaktif ya kan. Saya kangen sama saudara, udah lama gak jumpa ya kan. Dimanapun saudara berada, semangat ya kan. Meskipun kita di depan TV kita, atau di depan PC kita, atau di depan laptop kita, atau di depan handphone kita, tapi tetap semangat ya kan. Haleluya. Ada sebagian saudara pagi, ada sebagian saudara siang, ada sebagian saudara sedang malam sekarang, ada sebagian saudara harinya beda, tetap semangat. Karena Tuhan sedang berbicara di tengah-tengah kita. Yang saja katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam pembahasan kita 33 hal yang dahsyat tentang salib. Wow, luar biasa saudara. Dan ini udah minggu ke-18 saudara. Wow, haleluya. Dan hari ini kita sedang bahas salib adalah dasar hikmat dan kebijaksanaan. Artinya salib bukan hanya menebus dosa kita. Salib bukan hanya memakukan semua surat hutang kita. Salib bukan hanya menyadarkan bahwa saya berharga. Tapi salib juga mendorong saya untuk menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekadar akal dan logika, tapi hidup ini ada soal hikmat dan kebijaksanaan. Akal dan logika ada tesnya. Ujian-ujian sekolah. Tes IQ. Lalu ada lagi yang bikin tes EQ. Emosionalnya. Ada lagi yang mau tes SQ. Habis SQ Garuda nanti. Habis itu Lion Air. Aduh, lucu-lucu aja ini. Iya kan? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu yang tidak bisa dites. Hanya Tuhan yang bisa tes. Yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Saya percaya betul orang yang menyadari makna salib tidak akan menjadi orang yang liar dan sembarangan. Tidak akan jadi orang yang nekat dan hanya mengandalkan logika dengan hitung-hitungannya. Saya terlalu percaya bahwa orang yang mengerti salib, memaknai salib, memandang salib, memegang salib adalah orang-orang yang kemudian bangkit menjadi orang yang berhikmat. Dan melangkah dalam kebijaksanaan yang setuju sama saya katakan, yeah, yeah, yes. Buka Alkitab kita sama-sama. Efesus 1 ayat 4-8. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita diciptakan Allah telah memilih kita. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Betul Allah mau memberkati kita, betul Allah mau mengerjakan mujizat buat kita. But that is not the main calling. Itu bukan panggilan utamanya, tapi panggilan utamanya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apa artinya kita diberkati, apa artinya kita terima mujizat kalau akhirnya kita dimuntahkan oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jelas. Dalam Dia, dalam Kristus. Pertanyaan saya, melalui apa Dia memilih kita? Melalui salib. Melalui pengorbanannya, melalui darahnya. Dan karena salib itu, kita berhak untuk hidup sebagai orang yang merdeka, kudus, dan disempurnakan dalam kuasanya. Yang setuju katakan, haleluya. Ayat ini bilang apa? Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya, bukan soal kebaikan kita. Makanya saya bilang, salib adalah perjumpaan antara pemberontakan manusia dengan kemuliaan Tuhan. Pemberontakan manusia membuat manusia harus dihukum. Kemuliaan Tuhan membawa manusia untuk diselamatkan. Perjumpaannya adalah salib. Salib adalah perjumpaan antara pemberontakan
dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga manusia yang harusnya binasa karena pemberontakannya menerima keselamatan melalui kemuliaan Allah yang ditunjukkan melalui salib Kristus, yang setuju katakan haleluya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Di mana darahnya tertumpah, salib. Di mana darahnya mengalir, salib. Di mana darahnya menyelesaikan hutang dosa dan segala pelanggaran manusia, salib. Karena di salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Woo, haleluya. Yeah. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapa menciptakan langit bumi termasuk saya. Tapi kemudian dunia menolak. Dunia memberontak termasuk saya. Makanya Alkitab berkata, sebab semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Firman-Nya menjadi sama dalam pribadi Kristus. Amin. Allah yang menciptakan. Tetapi hasil ciptaan ini kemudian memberontak. Firman-Nya dalam pribadi Kristus. Karena firman-Nya menjadi manusia dan menjadi pribadi Kristus. Mati menebus kita. Tapi Tuhan gak mau setelah kita ditebus memberontak kembali. Karena itu Dia sertai, Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Lalu Dia mengirim rohnya menjadi pribadi yang bernama Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus itu yang menjadi jaminan buat kita bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang saja katakan amin. Itu sebabnya tanpa salib kita binasa. Tanpa salib kita menjadi orang-orang yang bodoh. Tanpa salib kita menjadi orang-orang yang nekat. Tanpa salib kita menjadi orang-orang yang liar. Tapi karena salib kita disucikan, dibasuh, dibenarkan. Tak bernoda, tak bercacat dalam anugerahnya. Yang setuju katakan amin. Ayat ini jelas. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bukan kehebatan kita. Makanya saya bilang kemuliaan Allah. Sebagai pencipta, sebagai penebus dan sebagai juru selamat. Dan sebagai penyerta buat kita. Yang bukan hanya menyertai kita, tapi comforter. Yang menjadi penolong, yang membuat hidup kita menjadi nyaman dalam anugerah kuasa-Nya. Haleluya. Selanjutnya, klik. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bahasa saya hari ini bilang dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Manusia menurut akal budinya cenderung bodoh. Manusia menurut akal budinya cenderung nekat. Manusia menurut akal budinya cenderung liar. Cenderung tak terkontrol. Cenderung egois. Cenderung maunya sendiri. Tetapi ketika salib masuk dalam kehidupannya. Salib mengubah pandangannya. Salib menjamin kehidupannya. Dua hal dahsyat ini akan terjadi. Dia menjadi orang yang berhikmat. Dan dia menjadi orang yang berpengertian. Atau menjadi orang bijaksana. Tahu dong, jadi orang yang suka mengerti. Dengan lain kata bijaksana. Kita kadang-kadang bukan bijaksana, bijak sini. Pokoknya untuk keuntungan sini bukan sana. Ya kan? Ayo kita lihat selanjutnya, klik. Nah, saya catat. Dunia di mana kita hidup sedang sangat membutuhkan orang-orang berhikmat dan bijaksana. Bu,
Suamimu bukan hanya butuh istri yang pintar masak dan pintar dandan, tapi dia butuh istri yang berhikmat dan bijaksana. Pak, istrimu bukan hanya butuh suami yang ganteng, yang bisa melindungi, bisa menjaganya, dan bisa kasih duit kapanpun dia minta. Tapi istrimu juga membutuhkan suami yang berhikmat dan bijaksana. Bapak Ibu, yang saya banggakan, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anak-anakmu bukan hanya membutuhkan papa dan mama yang bisa mengikuti apa saja yang mereka mau. Tetapi anak-anakmu membutuhkan mama dan papa yang bijaksana, yang penuh hikmat. Mereka salah ditegur, tapi bukan liar, bukan sembarangan, bukan kasar, bukan dengan bentakan, bukan dengan makian, tapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Karena kalau anak-anakmu tidak ditegur, anak-anakmu tidak dididik, dia menjadi anak-anak yang liar. Bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berhikmat dan bijak. Ada banyak pemimpin-pemimpin di bangsa ini, ada banyak pejabat-pejabat di bangsa ini yang merupakan pengkhianat dan perampok. Dia rampok uang rakyat. Dia rampok kekayaan alam ini. Dia liar. Berbuat seenaknya. Tapi saya percaya, itu hanya oknum-oknum sempalan yang hanya beberapa. Yang biasanya kemudian orang-orang demikian kalau dipecat, kalau kemudian disingkirkan, kalau kemudian tidak dapat jabatan, wah, mulai memberontak, mulai buat goncangan, mulai buat gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Dengan istilah-istilah yang luar biasa untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menyelamatkan keadilan, untuk menyelamatkan kebangsaan. Padahal sebetulnya perampok-perampok jahanam. Saya bukan orang politik. Saya tidak ada urusan sama politik. Saya anak Tuhan Yesus. Saya pendeta di bangsa ini. Saya tidak setuju melihat pemberontakan-pemberontakan yang coba mengacaukan. Saya juga tidak setuju dengan korupsi-korupsi curang yang berlaku di bangsa ini. Tugas saya menyampaikan kebenaran. Tugas saya bukan menyenangkan hati semua orang. Kalaupun ada kata-kata saya mungkin mengecewakan, menyakitkan, saya minta maaf. Tapi saya berdiri untuk berkata, bertobat. Bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. Karena yang berhikmat dan bijaksana berarti membawa persatuan. Yang berhikmat dan bijaksana tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat, saling memperbaiki, saling membangun dalam terang kasih Tuhan. Tugas pendeta jelas, memberitahukan kesalahan. Jangan seorang ngotot dan bilang, tuh buktinya pendeta nyerang. Memang itu kerjaan gua. Masa pendeta orang udah korupsi lalu bilang, Bapak korupsi ya. Kita doakan supaya korupsi Bapak lebih hebat lagi, darah Yesus. Lalu kita melihat pemberontak yang sedang mau memanfaatkan sesuatu momentum goncangan ini untuk mendatangkan kekacauan. Lalu haruskah kita berkata, Bapak pemberontak kah? Saya doakan supaya berkat Tuhan atas kau. Bertobat! Saya bukan orang politik. Apapun yang saya gerakkan tidak ada dalam kegerakan politik. Saya hanya digerakkan Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu dan I will tell the people. Saya berdosa. Kalau saya sebagai hamba Allah, saya kompromi dengan kesalahan. Saya berdosa. Kalau saya hamba Tuhan hanya untuk disukai orang, lalu saya mengucapkan berita-berita yang hanya menyenangkan, tidak dalam nama Yesus. Hanya saya mau beritahu. Bangsa ini dalam goncangan, betul. Bangsa ini dalam masa-masa yang sukar, betul. Tetapi bukan dukun, bukan paranormal yang bisa menyelesaikan nasib bangsa ini. Tapi takut akan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan akan membawa bangsa ini keluar dalam kegemilangan yang luar biasa. Haleluya. Woo! Indonesia merdeka.
Kalau saya bilang Indonesia, di rumah berkata merdeka. Indonesia. Aduh. Kalau saya bilang Indonesia, semua yang di rumah bilang merdeka. Indonesia. Kalau saya bilang merdeka, semua yang di rumah bilang Indonesia. Merdeka. Merdeka. Indonesia. Indonesia merdeka. Woo! Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sayang sama bangsa ini. Saya lahir di bangsa ini, saya dibesarkan di bangsa ini. Seluruh hidup saya besar dan hidup di bangsa ini. Saya melayani bangsa ini. Karena itu saya hanya mau ingatkan. Sebentar lagi kita pilkada. Kita bukan butuh pemimpin yang cuma bisa ngasih duit ke rakyat. Kalau engkau sebagai rakyat terima duit dan kemudian memilih pemimpin hanya karena kau terima duit, saya beri nama engkau pelacur politik dalam nama Yesus. Bukan hanya pejabatnya yang korupsi, tapi rakyatnya kadang-kala menjadi pelacur politik. Kau berteriak karena pemimpinmu korupsi. Tetapi kau terpilih pemimpin hanya karena dia jujur. Dia sih jujur Bapak, tapi terkasih apa-apa Bapak. Oh, saya bisa pilih itu. Kau pelacur politik dalam nama Yesus. Saya berdoa dan kita perlu berdoa. Gereja-gereja di mana-mana tempat perlu bersatu dalam doa. Supaya bulan Desember nanti ada pilkada serentak. Biarlah pemimpin-pemimpin yang penuh hikmat, pemimpin-pemimpin yang penuh kebijaksanaan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi pemimpin di bangsa ini. Di kota-kota kita, di kabupaten-kabupaten kita, di provinsi-provinsi kita. Yang setuju katakan, saya setuju. Saya mau berdoa. Amin. Karena dunia di mana kita hidup hari-hari ini sedang sangat membutuhkan orang-orang berhikmat dan bijaksana. Saya pelajari, klik. Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Orang bisa punya perak, orang bisa punya emas, tapi kalau tidak punya hikmat, akhirnya habis juga dan hidup dengan hutang. Lihat selanjutnya. Ia lebih berharga daripada permata, atau apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi orang yang punya hikmat, orang yang punya kebijaksanaan, dia bukan hanya umur panjang, tapi di tangan kanannya ada umur panjang, tapi di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Wow. Saya berdoa. Saya mengerti saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau bukan karena cinta Tuhan, ngapain saudara beribadah walaupun hanya melalui online ini? Kan luar biasa saudara mencintai Tuhan. Dan ini kan bukan seminggu 2 minggu saudara beribadah. Udah berbulan-bulan saudara beribadah dengan online, tapi tetap setia. Saya salut, angkat topi buat siap saudara. Tetapi saya berdoa bukan hanya saudara cinta Tuhan, tapi saudara pegang salib dengan sungguh-sungguh, dan saudara hidup dengan hikmat dan kebijaksanaan. Saya berdoa, Pak, supaya engkau menjadi ayah yang berhikmat dan bijaksana. Supaya engkau menjadi suami yang berhikmat dan bijaksana. Supaya engkau jadi karyawan yang berhikmat dan bijaksana. Supaya engkau jadi pengusaha yang berhikmat dan bijaksana. Supaya engkau jadi pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. Supaya engkau menjadi pejabat yang berhikmat dan bijaksana. Supaya engkau jadi ibu rumah tangga, jadi orang-orang muda yang berhikmat dan bijaksana. Yeah. Berhikmat dan bijaksana. Karena keuntungan yang melebihi perak, keuntungan yang melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau harapkan tidak bisa menyamainya. Luar biasa, saudara. Lihat selanjutnya. Klik. Amsal 3 ayat 19 sampai 21. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, awan menitikan embun. Tuhan saja dengan hikmat mengatur segala-galanya. Ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Hikmat.
selalu harus disertai dengan kebijaksanaan. Saya tidak bisa bayangkan kalau suami-suami berhikmat dan bijaksana. Kalau istri-istri berhikmat dan bijaksana. Kalau hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin masyarakat, para pejabat, para penguasa-penguasa kota-kota kita, kabupaten-kabupaten kita, lalu provinsi-provinsi kita adalah orang yang berhikmat, bijaksana, takut akan Tuhan, beres barang ini. Beres negeri ini. Beres republik ini. Setuju? Tapi pengkhianat-pengkhianat, orang-orang yang post power syndrome, waktu dia menjabat dia juga nggak kerja apa-apa. Waktu dia udah selesai menjabat, mulai gonggong, mulai buat gerakan ini, mulai kritik sana, kritik sini. Bapak, kau jangan tertipu. Saya khawatir di bangsa ini. Ada orang-orang yang punya duit banyak tapi punya hati luka. Lalu kemudian menjadi provokator di bangsa ini. Menciptakan gerakan-gerakan, tapi kita gereja Tuhan, kita tokoh-tokoh agama, mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita bersatu. Kita panggil nama Tuhan yang hidup. Membentengi bangsa dan negara ini. Indonesia negara yang besar. Indonesia negara yang tangguh. Indonesia negara yang kuat. Nenek moyangku orang pelaut. Nenek moyang kita sudah biasa dengan gelombang dan badai. Dan sampai hari ini kita lewati gelombang dan badai. Kalau waktu itu nenek moyang kita sanggup, tahun 45 nenek moyang kita bisa buat merdeka bangsa ini. Saya percaya 2020 Indonesia tetap luar biasa. Haleluya. Nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para politisinya. Nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para pengusahanya. Nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh anggota parlemennya. Semuanya penting. Tapi nasib satu bangsa juga ditentukan oleh doa orang benar. Karena itu saya mengajak saudara tetap berdoa. Yang mau mengacaukan bangsa ini sudah banyak. Yang mau memprovokasi bangsa ini sudah banyak. Yang mau coba goyang dan jatuhkan bangsa ini sudah banyak. Tetapi ketika kita berdoa, maka doa akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yeah. Anakku, janganlah pertimbangan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Pelihara itu. Selama ada hikmat, ada kebijaksanaan, pasti ada terobosan dan kemenangan. Kita lihat selanjutnya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Artinya kekurangan hikmat itu gini. Saya ngadepin masalah, I don't know what to do. Problem kan normal. Sejauh saya kuat. Sejauh saya bisa atasi. Sejauh saya menang atas masalah, it's okay. Tapi kadang-kala waktu kita don't know what to do, kita mulai nyalahin orang, kita mulai maki orang, kita mulai memfitnah orang, kita mulai kesal sama orang, kita mulai menghakimi orang. No. Alkitab bilang, apabila kamu kekurangan hikmat, artinya don't know what to do. Dengan keuangan kita. Karena kita mungkin dirumahkan, karena kita mungkin dipecat. Karena mungkin kita di PHK. Karena mungkin kita menghadapi suami yang kasar, kita menghadapi istri yang cerewet, kita menghadapi rumah tangga yang menyakitkan, kita menghadapi serangan-serangan setan yang bertubi-tubi. Apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, jangan salahkan orang, jangan berontak, jangan kecil hati, jangan stres, jangan minta cerai, jangan menghalalkan segala cara. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hikmat itu, maka kebijaksanaan itu akan diberikan. Sama-sama bilang, kepada saya. Come on, ayo sama-sama bilang, kepada saya. Ayo sama-sama bilang, kepada saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Selanjutnya, orang yang berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, dia sabar dan rendah hati. Kenapa kita butuh hikmat dan kebijaksanaan?
Karena terlalu banyak orang emosional, terlalu banyak orang cepat marah, terlalu banyak orang nekat, terlalu banyak orang menghalalkan segala cara. Kita butuh orang-orang yang sabar dan rendah hati. Pak, kalau engkau emosi, kalau engkau sembarang maki orang, kalau engkau jadi orang yang beringas, engkau jadi orang yang sembarang gitu main ngomong seenaknya, saya beri nama engkau tidak berhikmat dan engkau tidak bijaksana. Karena orang yang berhikmat dan bijaksana, dia sabar dan rendah hati. Waktu engkau menghadapi masalah, adakah engkau sabar? Sabar bukan berarti lelet. Sabar bukan berarti lambat. Sabar bukan berarti biongo-biongo gitu. Sabar itu berarti saya tunggu waktu Tuhan. Saya melangkah dengan pemikiran yang sehat. Saya melangkah dengan hikmat dari sorga. Dan saya melangkah dengan langkah yang terbaik. Itulah sabar. Dan sabar dan rendah hati, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang sabar pasti rendah hati. Orang bisa rendah hati karena sabarnya. Dan orang bisa sabar karena rendah hatinya. Orang-orang sombong sebentar aja gregetan. Jadi kalau saudara apa-apa aja terpancing emosi, apa-apa aja nekat, tunduk pada Allah. Minta sama Tuhan, Tuhan saya kekurangan hikmat. Saya sombong. Saya egois, saya angkuh. Saya akhirnya jadi orang yang memaksakan kehendak. Saya bengis kepada orang di sekitar saya. Saya seenaknya ya ngeluarin perkataan-perkataan yang menyakitkan. Saya nggak peduli. Bertobat. Engkau mungkin cinta Tuhan. Tapi sorry untuk bilang ini. Engkau tak berhikmat. Dan engkau tak bijaksana. Yang kedua. Mengapa dunia membutuhkan orang yang berhikmat dan bijaksana? Siapa orang-orang yang berhikmat dan bijaksana? Adalah orang yang bersikap positif. Dan berantusias. COVID boleh negatif, tapi sikap harus positif. Wow. You know, COVID harus negatif. Saya doakan jemaat sekalian, COVID negatif. Dompet positif. Iya dong. Dan juga semangat harus positif. Hidup harus positif, pikiran harus positif, dan hidup berantusias. Ada banyak orang saya bilang tidak berhikmat, apa saja ngeluh. Apa saja, susah. Keluar 7 perkataan 10 negatif. Artinya yang belum keluar juga udah negatif semuanya. Lihat apapun selalu negatif. Sarah, Mesa, Abednego dibuang ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Mereka bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Tetap positif. Daud dimaki oleh Goliat. Goliat sampai bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia tetap positif. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. I know. Sometimes life is so hard. Hidup seperti yang seperti kita harapkan. Hidup seperti begitu menyakitkan dan melukai. Tapi ingat, engkau anak Tuhan Yesus. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tetap positif, tetap berantusias. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, apa artinya berhikmat dan bijaksana? Tidak akan pernah putus asa serta menyerah. Kita harus berserah tapi tidak akan pernah menyerah. Orang-orang yang putus asa bukan karena masalahnya terlalu berat. Orang-orang yang putus asa karena tidak berhikmat. Orang-orang yang kalau marah sama anaknya, udah mama mati aja. Tidak bijaksana. Itu yang saya bilang bodoh dan liar, saudara. Kalau engkau kekurangan hikmat, kau nggak tahu mesti ngomong apa, masuk kamar doa, minta hikmat. Supaya kata-katamu bukan kata-kata yang sia-sia seperti itu. Kadang ada masalah kita udah gak tahu gimana ngadepin. Udah kalau gitu saya mati aja, udah kita cerai aja. Saya udah gak tahan sama bini kayak kamu, saya udah gak tahan sama suami kayak kamu. Hello. Itu yang saya beri nama. Kita putus asa. Dan kita menyerah.
putus asa dan menyerah. Itu ciri dari orang-orang yang tak berhikmat dan tidak bijaksana. Makin kita menyerah, makin kita ambil langkah-langkah nekat, makin kita menghalalkan segala cara, makin kita lari ke narkoba, makin kita lari ke dukun, makin kita lari keluar dari gereja, makin kita lari ke alkohol, makin kita lari ke nikotin, makin kita lari ke obat-obat terlarang. Saya beri nama itu tak berhikmat dan tidak bijaksana. Asal saja kita mau mendekat kepada Tuhan, asal saja kita mau mencari wajahnya, asal saja kita mau beriman akan janji-janjinya. Ayub di tengah kehilangan segala-galanya, apa katanya? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, apa yang disebut orang yang berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan? Kenapa dunia membutuhkan orang yang berhikmat dan bijaksana? Yang keempat saya pelajari, orang yang berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan, dia selalu penuh kasih dan penuh dan pembawa damai. Iya dong. Orang-orang yang berhikmat tidak memancing keributan. Bahkan Yesus ajarkan apa? Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Salib mengajar kepada kita bahwa Yesus penuh kasih dan pembawa damai. Bayangkan seorang penjahat di sebelah kiri, Yesus berkata, jika engkau anak Allah, turun dari salib itu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Yesus nggak bilang, tak tempelin gue, tak tempelin gue. Yesus sedang diperlakukan secara tidak adil, bos. Tanpa bersalah dia dihukum. Tapi dia diam. Dia penuh kasih. Bahkan kepada penjahat yang satu dia bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Bukankah kepada semua orang yang menyiksa melukainya, Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salib menjadikan kita orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti kalau apa persoalan sedikit kita ribut, berbeda sedikit kita ribut, lalu pandangan sedikit kita ribut, kita cari persoalan, kita nyerang sana, nyerang sini. Saya beri nama, engkau bukan anak-anak Allah, engkau anak-anak setan, saudara. Karena anak-anak setan yang menjadi pembawa keributan. Tetapi anak-anak Allah, dia penuh kasih. Kita boleh difitnah, kita tetap memberkati. Kita boleh dikhianati, kita boleh disakiti, orang di sekitar kita boleh jadi haters yang ngehack dan nyerang kita punya medsos. Berkati, jangan membalas. Kenapa kita tidak membalas? Bukan karena kita tidak emosi. Kenapa kita tidak membalas? Karena segala yang jahat dalam hidup kita sudah disucikan oleh darah Kristus yang tertumpah dan kayu salib. Yang setuju katakan amin. Makanya saya terlalu percaya, salib menuntun kita pada hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang hidup dari salib, orang-orang yang memandang salib, orang-orang yang memaknai salib, orang-orang yang bertekun pada salib, orang-orang yang memikul salib, dan orang-orang yang setia pada salib akan selalu menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Itu doa saya buat setiap saudara selanjutnya. Kesimpulan saya berarti jelas. Salib adalah dasar hikmat dan kebijaksanaan. Doa saya, di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat Tuhan, dalam ibadah lawatan Allah di rumah masing-masing, biarlah kita berseru dan berdoa, Tuhan, aku memang anak Tuhan, aku memang mencintai Kristus, tapi mulai hari ini bangkitkan aku menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan. Selanjutnya, klik. Apa hubungan antara salib dengan hikmat dan kebijaksanaan? Mungkin itu pertanyaan saudara. So, bagaimana salib berhubungan dengan hikmat dan kebijaksanaan? Bukankah di balik salib ada kekerasan? Bukankah di balik salib ada darah? Bukankah di balik salib ada penganiayaan? Apa hubungannya dengan hikmat dan kebijaksanaan? Saya catat di sini. 1. Salib membuat orang berpikir sehat dan luas. Kalau saya memandang salib itu, saya pikir
Saya yang berdosa saja, Yesus mau terima saya meskipun membayar harga yang mahal. Bukankah itu membuat saya berpikiran sehat dan luas? Persoalannya hari-hari ini banyak orang berpikiran sempit. Persoalannya banyak orang hari ini berpikiran nekat. Banyak orang hari ini tidak berpikiran sehat. Sehingga dia pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia udah punya istri tapi dia berkhianat. Dia sudah punya suami, dia lawan suaminya. Ini yang saya bilang, orang-orang yang tidak berpikiran waras. Engkau sakit jiwa. Karena jiwamu dirasuk oleh setan. Dan orang yang jiwanya dirasuk oleh setan, yang salah dia pikir benar, yang benar dia pikir salah. Kalau pendeta bilang jangan berselingkuh, dia pikir, apa urusannya dia sama gua? Kalau pendeta bilang jangan jadi pelakor, jangan jadi pebinor. Lalu kita bingung, ngapain pendeta urus-urus gue? Kalau pendeta bilang jangan korupsi. Kalau pendeta bilang jangan saling menyerang. Malah pendeta yang diserang, apa sih pendeta ini mau apa sih dia? Kalau pendeta ajarkan stop berdebat, stop menabur kebencian. Pendeta ini maksudnya apa sih? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang Manado bilang dunia ini so tabobale, saudara. Orang Belanda bilang the world staat op zijn kop. Dunia ini sudah berdiri di kepalanya, saudara. Orang tidak lagi berpikiran sehat. Orang cuma berpikir yang penting gue enak, yang penting gue nyaman, yang penting gue seneng, yang penting gue untung, yang penting apa yang gue mau dapat terjadi. Saudaraku, itu yang membuat rumah tangga goyang, itu yang membuat pelayanan goyang, itu yang membuat bangsa goyang. Kenapa? Karena dunia sudah terbalik. Orang menganggap hari-hari ini berzina normal. Orang menganggap hari-hari ini nonton blue film normal. Orang menganggap hari-hari ini minum alkohol normal. Orang menganggap hari-hari ini minum mabuk judi normal. Yang penting kan kita tidak terikat. Itu sudah ikatan dan belenggumu itu. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang yang memandang salib dia pikir iya ya. Kalau orang buat yang jahat sama saya, lalu saya balas yang jahat, berarti sama jahatnya. Iya dong. Kalau suami saya berselingkuh, lalu kemudian saya minta cerai, apa yang jadi dengan anak-anak saya? Suami saya berselingkuh itu sangat menyakitkan saya. Tetapi saya akan serahkan sakit saya ini ke salib. Biar jangan sampai saya sudah dilukai, lalu kemudian anak-anak saya juga dilukai. Ada pengajaran hari-hari ini yang bilang boleh bercerai. Kalau berzina, silahkan. Masing-masing boleh punya pandangannya. Yang pertama yang saya ajarkan adalah jangan berzina dulu. Kita nggak usah berdebat, boleh bercerai nggak kalau berzina. Yang saya mau ajarkan, jangan berzina dulu. Dan kalau pasanganmu sampai berzina, berarti pasanganmu sedang kerasukan setan. Orang kerasukan setan justru jangan diceraikan. Orang kerasukan setan, usir setannya. Biar bawa suamimu, bawa istrimu kembali ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kalau pasangan berselingkuh, kita sakit. Tetapi kita serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti beri pertolongan buat kita. Tapi kalau karena kita sakit, kita mau masa bodoh dengan semua, akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita juga sakit akibat perceraian itu. Tapi kalau saudara mau tetap bercerai, apa saya mau bilang terserah saudara. Memang Yesus sudah bilang. Makanya murid-murid tanya, guru, kenapa Musa memerintahkan surat cerai? Artinya Musa pun kemudian mengizinkan. Yesus bilang apa? Ya kepepet. No, Yesus bilang apa? Karena ketegaran hatimu. Tapi dari mulanya tidaklah demikian, jelas. Saudara boleh punya 1001 data, boleh bercerai. Jawaban saya, Yesus bilang apa? Karena ketegaran hatimu. Tapi kalau engkau mulai berpikir sehat, engkau mulai berpikir, aduh,
Perceraian tidak pernah menyelesaikan jalan keluar. Saya kan masih punya Tuhan. Saya akan bertelut pada Tuhan. Saya adu kuat-kuatan sama setan yang mengganggu, merasuk suami saya atau istri saya. Dalam nama Yesus, saya percaya engkau pasti menang. Haleluya. Berarti, apa hubungan antara salib dengan hikmat dan kebijakan salib? Membuat orang berpikir sehat dan luas. Kalau saya masih pacaran, saya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Berarti pikiran saya tidak sehat. Berarti pikiran saya dijajah oleh setan. Sehingga saya menganggap normal. Semua orang melakukan hal yang sama. Ya semua orang melakukan. Karena dia belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang berpikiran sehat, orang yang berpikiran waras, orang yang berpikiran luas, akan menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Yang kedua, apa hubungan antara salib dengan hikmat dan kebijaksanaan? Salib membuat orang memiliki rasa malu. Nah ini dia. Pak, kalau engkau pejabat, tapi engkau berzina. Kalau engkau pejabat, tapi engkau korupsi. Kalau engkau pejabat, tapi engkau melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan. Kau melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Sementara engkau pejabat, engkau yang diteladani banyak orang. Saya beri nama, minimal punya rasa malu. Kalau saya ke gereja, tapi rumah tangga saya ribut terus, minimal saya masih punya rasa malu. Kenapa saya nggak belajar sabar dan kenapa saya nggak belajar mengalah? Kalau saya menyebut diri saya anak Tuhan, tapi apa-apa saya khawatir, minimal saya punya rasa malu. Tuhan, saya kan punya Tuhan yang hidup, lepaskan kekhawatiran saya. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang rasa malu aja udah nggak ada, saudara. Kita anak Tuhan Yesus, tapi maki orang. Kita anak Tuhan Yesus, tapi berbohong, berdusta. Kita anak Tuhan Yesus tapi minum alkohol. Kita anak Tuhan Yesus tapi judi. Kita anak Tuhan Yesus tapi kompromi dengan dosa. Minimal punya rasa malu. Setan telah membuat kita tidak punya rasa malu. Ingat, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia melihat Tuhan langsung malu. Orang sekarang terbuka kiri kanan, baju ketat sana ketat sini, robek sana robek sini, tabelah sana tabelah sini, muncul keluar. Orang sekarang seperti nggak ada rasa malu. Jadi pelakor tidak malu, jadi homoseks tidak malu, jadi lesbian tidak malu. Malah engkau berteriak, minta dihargai, minta dihormati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan kami memandang rendah kalian. Saya sebagai hamba Allah mengerti betul Tuhan Yesus sayang homoseks. Tuhan Yesus sayang lesbian. Tapi tidak membiarkan homoseks dan lesbian sebagaimana adanya. Dia panggil dan dia berkata, mari kamu letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Aku ingin ubahkan hidupmu. Minimal masih punya rasa malu. Kalau saya sudah diberkati Tuhan banyak, tapi saya tidak pernah mengembalikan perpuluhan di gereja saya. Saya sudah diberkati banyak oleh Tuhan, tapi tidak pernah memperhatikan nasib orang miskin. Saya sudah diberkati banyak oleh Tuhan, tapi saya pelit dengan orang-orang sekitar saya. Saya beri nama, engkau tidak punya rasa malu. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, tapi tidak mau menginjil. Tidak mau bercerita tentang kasih Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Selalu hitung-hitungan, waduh saya sibuk, aduh saya nggak sempat, aduh saya nggak bisa menginjil. Saya beri nama, engkau tidak punya rasa malu. Daud saja bilang, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan banyak, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah baca Alkitab. Saya tidak pernah ada doa bersama keluarga, minimal kita masih punya rasa malu. Salib membuat kita malu. Tuhan sudah buat banyak buat saya. Terus apa yang sudah saya buat sama Tuhan? Terus komplain, terus mengeluh, terus bersungut, terus berteriak dan bilang Tuhan kurang semua yang Tuhan buat. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Minimal kita punya rasa malu. Saya mau balas cinta Tuhan, saya mau melayani, saya mau mengabarkan Injil, saya mau hidup seturut dengan firman Allah yang telah menyelamatkan dan menguatkan aku. Haleluya. Selanjutnya, apa hubungan antara salib dengan hikmat dan kebijaksanaan?
Salib membuat jiwa orang stabil. Ada banyak orang betul cinta Tuhan, tapi jiwanya labil. Pagi tempe, sore tahu. Malam rempeyek. Iya kan? Tapi orang bilang, "Waduh, dia kalau lagi baik banget lu." Tapi kalau lagi datang angin mamirinya. Saya ngerti. Dalam hidup ada puncak gunung. Ada kaki gunung. Ada lembah. Itu hal biasa. Bukan berarti di puncak gunung saya harus berteriak dengan sorak-sorai. Lalu di kaki gunung saya tersenyum. Lalu di lembah saya menjerit ketakutan. Tenang. Salib membuat saya stabil. Waktu saya di atas, saya tahu semua karena Tuhan. Tidak perlu kita sombong. Waktu kita biasa-biasa, kita bersyukur karena salib menjadi kekuatanku. Tapi waktu saya harus menghadapi badai, saya tetap percaya salib yang saya pegang akan membawa saya dan menuntun saya pada mahkota kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa selalu menjadi orang-orang yang stabil. Ketika engkau dilukai, ketika engkau difitnah, ketika engkau disakiti, ketika engkau dicurangi, engkau tetap memberkati. Ketika apa yang kau harapkan tidak terjadi, kau tetap setia. Ketika keadaan yang terjadi begitu menyakitkan dan melukai hatimu, engkau tetap bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Alkitab berjanji, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran semuanya akan ditambahkan kepadamu. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, jiwa saya harus stabil. Keadaannya boleh nggak stabil, tapi selama jiwa saya stabil, semuanya indah. Selanjutnya, apa hubungan antara salib dengan hikmat dan kebijaksanaan? Salib mendorong kehidupan yang optimis dan dinamis. Orang-orang yang berpegang pada salib, orang-orang yang memandang salib, dia menjadi orang-orang yang optimis. Dan menjadi orang-orang yang dinamis. Tidak cepat putus asa. Tidak cepat menyerah. Tetapi selalu percaya. Kalau darahnya saja ditumpahkan buat kita di kayu salib, segala perkara akan dia berikan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Wow. Minggu ini salah satu minggu yang terbaik yang saya jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Saya melihat saudara, semangat saudara. Saya sungguh memuji Tuhan. Saya tahu sesuatu yang dahsyat Tuhan sedang kerjakan buat kita sekalian. Dan mulai hari ini, engkau bisa tulis di agenda saudara. Kalau saudara mulai melangkah dengan hikmat dan kebijaksanaan, pasti ada banyak hal yang berubah dalam keluarga saudara, dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam persiapan hari depan saudara. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir. Mengapa orang yang merasa sudah hidup dalam Kristus seringkali merasa, kenapa ya pendeta ya? Saya udah doa, saya udah baca Alkitab, kenapa saya jauh dari hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan? Yang pertama saya pelajari, karena kita diperdaya oleh kesombongan dan keegoisan. Orang sombong, orang egois, gak akan pernah bisa hidup dalam hikmat. Karena orang sombong dan egois, Tuhannya adalah dirinya sendiri. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Dan Tuhannya adalah keperluan, kebutuhan hidupnya sendiri. Tetapi kalau dia mulai merendahkan diri, mulai mencari wajah Tuhan, mulai mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, di situ dia melihat hikmat dan kebijaksanaan turun. Makanya Yesus di Taman Getsemani bilang, biar bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau butuh hikmat. Engkau butuh kebijaksanaan, karena itu tanggalkan kesombongan dan keegoisanmu. Dan hari ini ketika sudah dengar firman Tuhan dan tiba-tiba sudah bilang, enggak, saya enggak sombong, saya enggak egois. Itu artinya dia sombong dan egois. Karena orang sombong dan orang egois adalah orang yang tidak pernah mengakui bahwa dia sombong dan egois. Tapi kalau sudah berkata, Tuhan, kalau aku ada sombong, cabut sampai ke akar-akarnya. Aku ada keegoisan, cabut sampai ke akar-akarnya. Itu yang dituntun Tuhan, hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua, mengapa orang yang merasa sudah hidup dalam Kristus, sudah merasa dekat dengan Tuhan, sudah beribadah namun jauh dari hikmat dan kebijaksanaan? Yang kedua, saya pelajari, karena dikuasai oleh emosi yang meledak-ledak, tidak bisa kontrol diri. Sementara orang berhikmat, orang-orang bijaksana,
adalah orang-orang yang tidak dipimpin oleh emosi dan api yang meledak, tapi dia dipimpin oleh roh dan pewahyuan Tuhan. Pak, engkau sebetulnya hebat, Pak. Pak, engkau sebetulnya luar biasa, Pak. Tapi kadang-kala engkau terlalu emosional. Ibu, kalau saja engkau mau lebih sabar, engkau mau lebih menguasai diri, ada banyak berkat istimewa akan kau alami. Adik-adik muda, as your pastor, saya sebagai gembala saudara, meskipun melalui online ini, saya cinta saudara. Doa saya hanya sederhana. Saya hanya ingin lihat hari depanmu cemerlang. Saya hanya ingin lihat hari-harimu bahagia. Karena itu izinkan saya mengingatkan buat saudara, betul, saya menyadari kadangkala kata-kata saya mungkin keras. Kadangkala mungkin konsep yang saya berikan tajam, mungkin sedikit menyakitkan buat saudara. Tapi sekali lagi saya ngomong dalam kasih Tuhan. Saya berdosa dan saya bersalah di hadapan Tuhan. Kalau saya hanya ada di sini untuk nyenengin hati saudara, saya memang mengharapkan banyak orang menerima firman Tuhan hari ini. Tapi sorry, saya tidak bisa ada di sini untuk nyenengin saudara dan hanya sekadar membuat bahagia hidup saudara. Karena bukan untuk itu saya ada di sini. Saya ingin lihat hidupmu berubah. Saya ingin lihat hidupmu dipulihkan Tuhan. Saya ingin lihat rancangan Allah dahsyat dalam hidupmu. Karena itu, doa saya, mari engkau crush your flesh. Biarlah daging kita disalibkan, dihancurkan, supaya kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Emosi yang meledak-ledak dipadamkan, sehingga kita hidup dalam kasih yang menyala-nyala. Sehingga langkah-langkah kita penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Yang ketiga, mengapa orang yang merasa sudah dalam Kristus, sudah ke gereja, sudah lahir baru, namun jauh dari hikmat dan kebijaksanaan? Karena terbelenggu dengan kepicikan pola pikir. Pikirannya picik banget gitu. Kalau ada masalah sedikit, oh saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup. Ada masalah sedikit, oh saya udah gak tahu mesti buat apa. Ya udah, masa bodoh, pokoknya saya mau. Gak bisa. Doa. Berlutut di kaki Tuhan. Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Waktu kita mulai bilang, Tuhan, I need your guidance. Tuhan, aku butuh tuntunanmu, aku butuh hikmat dan pewahyuanmu. Maka di situ dia bimbing kita dalam kehendaknya. Yang terakhir, mengapa orang yang merasa sudah hidup dalam Kristus, namun seringkali masih jauh dari hikmat dan kebijaksanaan? Karena terjajah dengan keyakinan diri. Karena tidak terbiasa merendahkan diri serta melibatkan Tuhan. Terlalu pede dia. It's good to have confidence. Bagus untuk punya confidence. Tetapi kenapa kita punya confidence? Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Tapi kalau kita cuma punya confidence untuk kekuatan diri kita, hancur saudara-saudara. Kita jadi orang yang sombong. Kita jadi orang yang liar. Kita jadi orang yang nekat. Kita jadi orang yang bengis. Kita jadi orang yang memprovokasi banyak orang. Tapi hari ini kita bilang, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku mau hidup dalam hikmat. Tuhan, aku mau hidup dalam kebijaksanaan. Yang saya pelajari, orang kaya dapat jatuh. Orang terkenal bisa hancur. Orang yang hebat bisa gagal. Tapi orang yang hidup dalam hikmat, orang yang hidup dalam kebijaksanaan, akan terus melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa.